Terima kasih Bu Ati atas waktunya, dan terima kasih pula kepada yang sudah hadir di room ini. Mudah-mudahan kita semua di siang ini masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan mungkin bagi sebagian guru, terutama guru milenial, guru yang lahir tahun 80 atau 90 ke sini, ini mungkin hal yang tidak ada artinya. Namun demikian, saya melihat rekan-rekan saya yang usianya 40-50 masih banyak yang mengalami kesulitan ketika harus menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Microsoft, yaitu Microsoft Excel. Kalau Microsoft Word itu rata-rata sudah pada mengenal dengan akrab, karena sering dalam hal menulis ataupun membuat surat menyurat mereka menggunakan Microsoft Word. Tetapi untuk mengolah data itu jarang yang menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena itu, atas dasar itu saya mencoba untuk membuat paparan pada saat ini yang saya beri judul 3 fungsi sederhana di Microsoft Excel untuk mengoreksi jawaban soal PG atau pilihan ganda bagi pemula. Ini ada kata penekanan bagi pemula, karena sasarannya bagi guru-guru yang belum mengenal dengan dekat dengan Microsoft Excel ini. Nah, selain itu, tugas guru itu selain membuat perencanaan pengajaran, juga harus melaksanakannya, kemudian mengevaluasi atau membuat penilaian, dan terakhir melaksanakan tindak lanjut. Nah, di bagian penilaian ini tentunya guru harus bisa mengolah data hasil ulangan tersebut sehingga data tersebut bermakna baik untuk perbaikan, bermakna untuk juga pembelajaran berikutnya. Jadi itu pentingnya kenapa kalau kita mencoba mengolah data di dalam Microsoft Excel ini, banyak data nanti yang bisa dibuat sesuka hati kita. Artinya data tersebut jika sudah terkumpul, maka bisa kita buat dengan tujuan apapun bisa kita lakukan. Jadi hal-hal itu yang saya pikir perlu ini video ini atau pemaparan ini disampaikan. Kemudian juga saya mencoba untuk membuat yang sederhana saja, yang mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Jadi nanti pada intinya paparan ini akan mencoba membuat koreksi secara otomatis, koreksi pilihan jawab siswa yang berupa pilihan ganda. Itu akan kita coba dikoreksi dengan Microsoft Excel dengan sedikit bantuan 3 fungsi yang akan saya jelaskan nanti. Nah, itu kurang lebih terkait dengan kenapa saya membuat paparan ini.
Kemudian Bapak Ibu pada paparan ini ada beberapa hal yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, dari paparan ini saya mencoba mengenalkan fungsi if pada Microsoft Excel. Apa itu fungsi if pada Microsoft Excel? Tentunya nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, mengenalkan fungsi sum pada Microsoft Excel juga. Dan yang ketiga, akan mengenalkan fungsi average pada Microsoft Excel juga, ya, karena ini kita bicara tentang Microsoft Excel, jadi semuanya ada di lingkup Microsoft Excel. Kemudian nanti kita akan coba memanfaatkan fungsi-fungsi itu, salah satunya adalah fungsi if, untuk memeriksa jawaban soal pilihan ganda. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama. Ini fungsi if, ya. Fungsi if pada Microsoft Excel itu adalah salah satu fungsi yang bisa digunakan untuk menguji logika benar atau salah. Rumus umumnya di sini bisa dilihat pada bagian 2, if kurung buka tes logika, titik koma kondisi terpenuhi, titik koma lagi kondisi tidak terpenuhi. Ya, mungkin naon cenah ieu teh. Nah, supaya lebih jelasnya saya akan buat dalam bentuk contoh. Nah, ini saya buka halaman Microsoft Excel. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah bisa lah membuka Microsoft Excel. Kalau di desktopnya sudah ada shortcut Microsoft Excel, itu tinggal diklik saja dan nanti langsung terbuka lembar kerjanya. Di sini sudah tersedia lembar kerja yang bisa digunakan untuk mengolah data. Nah, tadi saya mencoba mau menjelaskan terkait dengan fungsi if ini. Nah, fungsi if ini saya akan aplikasikan di dalam pembuatan pemeriksaan atau mengoreksi jawaban soal PG. Misalkan begini, misalkan ini ada jawaban siswa, ini jawaban siswa, saya simpan misalkan jawaban siswanya di sel ini, sel D5, ini D, ini kalau dari sel ini ditarik ke atas, ini jatuh di huruf D, dan kalau ditarik ke sebelah kiri ini jatuh di angka 5. Jadi ini selnya sel D5. Misalkan saya akan menuliskan jawaban siswa A misalkan. Kemudian di sini ada kunci jawaban. Kunci jawabannya misalkan juga sama A. Nah, di sini ada dua, ya, ada dua. Ini sel untuk kunci jawaban, ini sel untuk jawaban siswa. Nah, jawaban siswa ini akan kita bandingkan dengan kunci jawaban. Apakah jawaban siswa ini benar atau salah? Nah, kalau sekarang kan bisa dilihat bahwa jawaban siswa itu benar karena jawaban siswa A dan kunci jawabannya pun A, berarti jawabannya benar. Tapi kita akan coba koreksi secara otomatis menggunakan salah satu fungsi di Microsoft Excel. Ini ada fungsi if. Nah,
kita akan letakkan hasil koreksiannya misalkan di sel ini, di sel F5. Ini di sel F5. Nah, untuk membuatnya, pertama kita ketikkan dulu tanda sama dengan lebih dahulu. Tanda sama dengan, kemudian dari sana ketikkan if. Boleh pakai huruf besar. If. Kemudian kurung buka, dan bisa dilihat di bagian bawah ini ada rumusnya ya. Pertama logical test, kedua value if true, value if false. Jadi ini syaratnya, ini adalah kalau benar, dari syarat itu kalau benar, dan ini kalau salah. Nah, apa logika tesnya yang akan kita buat? Kita akan membandingkan ini, membandingkan jawaban siswa dengan kunci jawaban siswa. Nah, yang diharapkan oleh kita adalah membandingkan atau menyamakan jawaban siswa dengan kunci jawaban. Jadi di sini kita harus membandingkan sel di tempat kunci jawaban dengan sel di tempat kunci jawaban. Nah, kita lihat ini mudah, bisa saja menuliskan selnya, tinggal klik saja. Nah, langsung otomatis bisa dilihat di sini muncul D5. Artinya sel D5 itu ini sel untuk kunci jawaban siswa. Ini D, ini 5, sudah D5. Nah, harus bagaimana kunci jawaban dengan jawaban siswa ini? Harus sama. Nah, karena harus sama, kita pakai tanda sama dengan. Nah, ini tanda sama dengan. Harus sama dengan mana? Harus sama dengan kunci jawaban yang ada di sel ini D3. Nah, kita klik aja langsung di sini di kunci jawaban. Nah, langsung muncul D3. Jadi logical testnya D5 sama dengan D3. Artinya sel D5 diharapkan sama dengan sel D3. Nah, kemudian value of true setelah logical test dipisahkan dengan tanda titik koma dulu, tanda titik koma. Nah, berikutnya itu adalah untuk menuliskan value if true, jadi nilai ketika benar. Nah, misalkan kita mau memberi nilai untuk setiap jawaban benar itu 1, maka kita ketikkan saja di sini 1. Jadi kalau benar sel D5 dengan D3 itu sama, maka nilainya 1. Terus ditambah lagi titik koma berikutnya. Setelah titik koma yang kedua ini, di sini value if false, nilai jika salah. Jadi kalau benar nilainya 1. Nah, kalau salah gimana? Kalau tidak sama dengan sel D3 dengan D5 itu, silahkan di sini misalkan kita beri nilai 0 bila salah. Jadi sudah ini lengkap. Ada logical testnya, sel D5 harus sama dengan sel D3. Bila benar nilainya 1, bila salah nilainya 0. Sebenarnya ini bisa diganti, nilai ini tidak harus dengan angka. Misalkan jika sama ditulis di sini hebat, atau bisa juga ditulis misalkan benar. Di sini yang 0 ini diganti dengan salah, bisa saja. Jadi tidak harus dengan angka, bisa saja dengan huruf. Namun karena kita perlu untuk selanjutnya menganalisis soal, kita gunakan angka. Setelah ini baru titik diberikan kurung tutup. Nah, sudah lengkap ini rumusnya. Setelah itu baru kita enter. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya adalah 0, artinya hasilnya adalah 1. Artinya
jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban. Jadi kalau jawaban siswa sama dengan kunci jawaban, maka nilainya 1. Sekarang kita coba kalau jawaban siswanya misalkan B. Enter. Ternyata di sini nilainya 0, artinya jawaban siswa tidak sesuai dengan kunci jawaban atau jawaban siswa salah. Nah, itu gambaran sepintas terkait dengan fungsi if. Ya, itu nanti kita ulang lagi di bagian akhir ketika kita menerapkan ketiga fungsi ini untuk memeriksa hasil jawaban pilihan ganda. Nah, itu fungsi if. Berikutnya adalah fungsi sum. Fungsi sum ini adalah untuk menjumlahkan data. Sum sendiri artinya jumlah ya. Rumusnya ini sum angka 1 titik koma, angka 2 titik koma, dan seterusnya sampai tak terhingga. Artinya sum angka yang mau dijumlahkan, ya angka yang pertama yang mau dijumlahkan, ini angka yang kedua yang mau dijumlahkan, angka ketiga, dan seterusnya. Nah, ini fungsi sum. Untuk lebih jelasnya kita kembali ke sheet Microsoft Excel supaya lebih jelas. Nah, ini kita hapus dulu saja. Nah, misalkan kita punya angka atau nilai misalkan 80, 70, nilai ulangan matematika misalkan ada yang dapat 100, ada yang dapat 90, kemudian ada yang dapat 75. Nah, kita akan menjumlahkan berapa ini jumlah dari 80, 70, 100, 90, dan 75. Nah, menurut rumus tadi, rumusnya adalah sum, tetapi di sel ini pertama harus didahului dengan tanda sama dengan. Nah, sama dengan, kemudian ketik sum kurung buka. Ini bisa dijumlahkan satu-satu. Misalkan ini sel yang 80 dulu ya. Sel 80 itu selnya C3. Di sini sel C3. Kemudian pakai titik koma. Terus berikutnya jumlahkan lagi dengan yang 70. Yang 70 itu ada di sel D3, berarti C3 tambah D3. Tambahkan lagi, pisahkan dengan titik koma lagi. Jumlahkan dengan sel yang ketiga, yang di E3, terus titik koma lagi, jumlahkan dengan yang di F3, tambahkan lagi dengan tanda titik koma, dan terakhir ini G3. Nah, kalau sudah semua, pakai kurung tutup, lalu enter. Nah, ini hasilnya 415 jumlah dari itu. Nah, cara yang tadi yang diketikkan satu-satu, tiap sel dituliskan C3 titik koma, D3 titik koma, E3, dan seterusnya sampai G3, itu boleh saja. Tapi kalau datanya banyak, lumayan bisa memakan waktu yang lama. Nah, yang cepat itu bisa seperti ini. Misalkan kita hapus dulu yang ini. Sama rumusnya, sama dengan sum kurung buka. Nah, kita beri atau kita mulai dari angka yang paling kiri. Kita klik di sini, C3 ini mau dijumlahkan. Nah, kalau tadi diberi tandanya itu titik koma, supaya cepat kita beri tandanya titik.
Jadi bukan titik koma tapi titik saja. Nah, langsung ada rank nanti, ada C3 titik 2 C3. Nah, ini bisa digeser saja langsung pakai panah ke kiri atau panah ke atas, ke bawah, ke kiri. Tapi karena kita ingin menjumlahkan dari sel C3 sampai G3, maka tinggal geser ke kanan panahnya. Terus, nah, ini sudah terrank ya, sudah ditandai bahwa itu sel-sel yang akan dijumlahkan. Nah, kalau sudah itu kurung tutup dan enter. Nah, hasilnya sama 415. Nah, itu ya gambaran untuk fungsi sum dari Microsoft Excel. Jadi cara menjumlahkan dengan cara cepat. Ini juga nanti akan kita terapkan di dalam pengoreksian pilihan ganda. Berikutnya kita lihat dulu, ini fungsi sum. Berikutnya adalah fungsi average. Nah, kalau fungsi average ini adalah untuk menghitung rata-rata sekumpulan nilai. Caranya mirip dengan fungsi sum tadi. Kalau tadi rumusnya atau di depannya diketik sum, kalau di sini diketiknya average. Average kurung buka angka 1, titik koma angka 2, dan terus. Ini adalah angka-angka yang hendak dicari nilai rata-ratanya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lihat di halaman Microsoft Excel ini. Oh iya, kenapa dihapus ya? Kita buat lagi saja. Misalkan kita ada sekumpulan angka, misalkan 80, 70, 60, 50, 90. Nah, dari 5 angka ini kita akan coba cari rata-ratanya. Nah, untuk kalau dengan cara manual ini dijumlahkan kemudian dibagi 5, itu bisa juga seperti itu. Jadi dijumlahkan dulu memakai fungsi sum tadi, kemudian hasilnya dibagi 5, boleh, bisa, itu juga sama. Tetapi ini yang langsung dalam satu kali pekerjaan bisa mencari rata-rata dari nilai-nilai ini. Nah, untuk itu kita cobakan ya rumus tadi, rumus average itu caranya sama. Jadi caranya untuk memakai rumus fungsi ini selalu didahului dengan tanda sama dengan, atau ada juga yang memberi tanda plus ya. Ya, kita pakai tanda sama dengan saja. Sama dengan, kemudian diketikkan fungsinya, kita akan mencari rata-rata. Nama fungsinya ada average kurung buka. Nah, sama ini juga kita pakai cara cepat saja. Klik di angka 80 di angka pertama, di nilai pertama, kemudian pakai tanda titik, terus digeser pakai panah ke arah kiri. Tak sama seperti tadi ketika kita mau menjumlahkan dengan fungsi sum. Nah, itu kelima nilai ini, kelima angka ini sudah ditandai bahwa itu adalah yang angka-angka yang mau dicari nilai rata-ratanya. Setelah itu kurung tutup dan enter. Nah, itu rata-ratanya didapat adalah 70. Jadi dari rata-rata nilai 80, 70, 60, 50, dan 90,
hasilnya adalah 70. Itu akan sama nilainya dengan cara dijumlahkan dulu. 80 tambah 70 tambah 60 tambah 50 tambah 90 kemudian dibagi 5. Tapi dengan fungsi dari average ini kita langsung mendapatkan rata-ratanya. Nah, itu sepintas terkait dengan fungsi average. Jadi kita sudah belajar atau mengenal 3 fungsi. Yang pertama tadi fungsi if, kemudian yang kedua fungsi sum, dan yang ketiga adalah fungsi average. Lalu selanjutnya ini tadi fungsi average yang ketiga, dan yang keempat. Nah, kita akan aplikasikan fungsi if ini, kemudian nanti fungsi dari sum, fungsi average untuk keperluan salah satunya adalah memeriksa soal pilihan ganda. Di sini ada contoh. Ada contoh bahwa hasil ulangan post-test mata pelajaran matematika, di mana gurunya itu memberikan kunci jawaban A, C, D, B, B. Sedangkan di sini ada 4 siswa memberikan jawaban seperti ini. Nah, kita akan koreksi jawaban siswa ini menggunakan aplikasi Excel, dengan salah satunya kita menggunakan fungsi if tadi. Nah, untuk itu kita kembali ke layar. Kita hapus dulu. Tadi di sana ada kunci jawaban. Kunci jawabannya itu untuk nomor 1. Kita lihat dulu. Kunci jawabannya itu adalah ACDBB. 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 Nah, ini 5 kunci untuk nomor soal 1 sampai 5. Kita beri nomor soal saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kemudian di sini kita, ini nama siswa, nomor urut, tadi nama-namanya Andi, Budi, Cica, Dida. Andi, Budi, Cica, Dida. Ini nomor urutnya dari 1 sampai 4. Nah, untuk membuat nomor urut tinggal ditarik saja supaya lebih rapi, simpan di tengah. Nah, sekarang kita lihat jawaban Andi dulu. Andi jawabannya A, B, D, B, B. Kita simpan di sini. A, B, D, B, B. Kemudian jawaban Budi B, C, D, B, A. B, C, D, B, A. B, C, B, C, D, B, A. Kemudian jawaban Cica A, C, D, B, B. A,
C, D, B, B. Dan jawaban Dida B, C, D, C, A. B, C, D, B, A. Nah, itu jawaban-jawaban yang diberikan oleh keempat siswa ini. Kita akan koreksi apakah jawaban Andi berapa yang benar, Budi, Cica, dan Dida juga. Sekarang kita geser dulu ke sebelah kiri. Kita akan simpan di sini hasil koreksiannya. Di sini hasil atau kita nanti langsung ubah ke skor saja. Nah, jadi nanti kita coba kalau yang benar beri skor 1 dan yang salah kita beri skor 0. Nah, berarti ini jawaban siswa, ini kunci jawaban. Berarti kita harus membandingkan jawaban siswa dengan kunci jawaban. Nah, tadi sudah dibahas di awal. Untuk memeriksa itu bisa menggunakan fungsi if. Jadi kita coba gunakan lagi fungsi if yang tadi. Kita simpan di sini untuk skor Andi. Berarti kita beri lebih dahulu tanda sama dengan, kemudian ketik if kurung buka, logikanya kita akan membandingkan sel D2 dengan sel D5. Diklik aja langsung di sini. D ini kuncinya kan A-nya itu kunci adanya di sel D2. Jadi D2. Nah, untuk mengoreksinya harus sama. Dibuat sama dengan sel D5. Jadi kita akan membandingkan sel D2 dengan sel D5. Bagaimana kalau kalau sama? Kalau sama kita beli nilai 1, dan kalau salah kita beli nilai 0. Terus kurung tutup, enter. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya bahwa untuk nomor 1 jawaban Andi ini benar ya, karena mendapat nilai 1. Nah, untuk bagaimana dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Tinggal kopikan saja. Copy, klik ini ya, cara mengkopinya. Klik kanan, copy, kemudian geser aja sebanyak 5 sel atau 5 dengan yang tadi ya. Setelah itu paste. Nah, ini skor untuk Andi ya, nomor 1 benar ya, A dengan A berarti benar. Nomor 2 jawaban Andi B, sedangkan kuncinya C jadi salah. Nomor 3 jawaban Andi D, kuncinya juga D berarti benar. Yang keempat jawaban Andi B, kunci jawaban B benar ya, berarti nilainya 1. Dan yang nomor 5 pun sama benar. Nah, terus bagaimana kalau yang ke bawah? Kalau tadi kan satu baris, sekarang bagaimana kalau yang ke bawah? Nah, kita coba saja kalau dengan cara yang tadi gimana? Cara di copy, terus di paste. Kita lihat ya, kita cek. Ini untuk nomor 1 jawaban Budi. Ini jawaban Budi B, sedangkan kuncinya A. Berarti benar ya.
tidak tidak tepat jawabannya, berarti nilainya 0. Sekarang lihat untuk jawaban Cica. Jawaban Cica itu di sini A, sementara kunci jawabannya A. Ini seharusnya kan benar, tapi di sini nilainya 0. Nah, ada apa bisa salah seperti itu? Nah, kita lihat. Kalau tadi waktu kita mengcopy dari sel di I5 ini ke sebelah atau dalam satu baris, itu tidak berpengaruh karena tidak ada perubahan. Si pembandingnya itu akan terus bersamaan. Jadi kalau sel D5 akan dibandingkan dengan sel D2, E5 dibandingkan dengan E2, kemudian F5 dibandingkan dengan E2. Bisa kita lihat ya. Lihat, ini D5 dengan D2 ya. Di sini bisa dilihat. Ini ya, dilihat di sini D5 dibandingkan dengan D2 dibanding dengan 5. Tapi kalau digeser masih sama, E2 berbanding dengan E5. Kemudian F2 dibandingkan dengan F5 dan seterusnya. Jadi selalu dibandingkan dengan yang di atasnya. Nah, kalau yang ke sini itu berubah karena sekarang yang dibandingkannya itu D3 yang ini, yang nomor soal, bukan kunci jawaban, tapi yang nomor soal yang dibandingkan dengan ini. Jelas pasti salah ya. Nah, bagaimana caranya supaya yang D2 ini, yang sel D2 ini tidak berubah? Tetap aja ketika kita membandingkan ke bawah, D2-nya, si pembanding D2-nya ini tidak ikut berpindah selnya. Nah, supaya tidak pindah, maka yang di sel D2 ini, supaya lebih besar kita perlihatkan. Nah, ini sel D2 dibandingkan dengan D5 atau sama dengan D5, supaya D2-nya tetap walaupun nanti kita membandingkan dengan sel di bawahnya, tapi tetap dibandingkan dengan D2, maka di sini disisipkan tanda dolar. Nah, seperti itu. Bisa dilihat. Ini disisipkan tanda D2 di antara D dan 2 ini disisipkan dengan tanda dolar. Ini maksudnya supaya sel ini ketika dibandingkan dia tidak ikut berubah ketika dikopikan ke bawah ya. Kita coba ya, kopikan. Klik kanan, copy, kemudian kita turunkan. Paste ini aja. Nah, sekarang bisa dilihat ya, jawaban Budi untuk nomor 1 salah ya. Kemudian untuk Cica, A dengan A benar. Untuk jawaban Dida, jawabannya B, kuncinya A, dia salah. Jadi sekarang kita lihat. Jadi selalu lihat ya, di sini selalu pembandingnya dengan D2 yang dimatikan. Jadi ketika ini bergeser juga tetap ini D2. Ketika dibandingkan dengan yang di bawah juga ini tetap D2. Nah, itu supaya ketika kita mengkopikan ke bawah itu tidak berubah. Nah, yang ini pun harus sama. Yang supaya dibandingkannya dengan E2, selalu dengan E2 bagian bawahnya itu, maka sisipkan tanda dolar di sini. Di E2-nya pakai tanda dolar. Tanda dolarnya ada di atas angka 4 ya. Ini juga sama, sisipkan ini di F2, berikan tanda dolar. Kemudian di sini juga di G2-nya beri tanda dolar, dan di M ya. Oh, di H ya, di H2. Di H2-nya disisipkan dengan tanda dolar.
Nah, itu sekarang sudah dibuat tidak berubah, nanti membandingkannya dengan kunci semuanya. Kita copy, kemudian kita paste semuanya sini. Di rank aja, kemudian paste. Nah, ini ya. Kita uji lah dengan sampel untuk cicak saja. Cicak jawabannya A untuk nomor 1, kuncinya A, nilainya 1, betul. Untuk yang nomor 2, jawaban cicak C, kuncinya C, berarti nilainya 1. Ke nomor 3, jawaban cicak D, kuncinya D, juga betul. Jawaban cicak yang keempat B, kuncinya juga B, betul, nilainya 1. Dan jawaban cicak yang nomor 5 B, kuncinya juga B. Nah, ini sudah kita koreksi dengan cepat jawaban siswa kita supaya lebih terlihat perbedaannya. Kita beri warna. Nah, ini supaya lebih terlihat, ini adalah jawaban siswa, ini kunci jawaban, supaya lebih itu dibeli. Jadi untuk skornya kita bikin warna berbeda juga. Kemudian kita akan buat di sini. Ini kita jumlah skor ya. Kita lihat jumlah skornya. Nah, kita jumlahkan jawaban Andi itu dari nomor 1 sampai nomor 5 berapa skornya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan rumus tadi, rumus penjumlahan, yaitu sum kurung buka, kemudian titik di sana, kita mulai dari I5 pakai titik, geser pakai panah juga boleh ya, kemudian kurung tutup. Nah, itu jumlah skor yang diperoleh oleh Andi, yaitu 4. Bagaimana dengan yang ke bawahnya? Yang ke bawahnya tidak usah mengetik lagi rumus yang tadi, dikopikan saja supaya cepat. Nah, copy, kemudian kita blok atau buat rank untuk yang mau dijumlahkan, kemudian ketik paste. Nah, ini hasilnya. Ini adalah jumlah skor dari siswa yang mengikuti pelajaran matematika. Ya, berikutnya misalkan kalau mau memberi nilai bisa juga di situ skor, sekarang nilai misalkan. Kita mau memberi nilai dengan skala 100. Berarti kan soalnya 5. Berarti kalau menggunakan skala 100 itu harus dikali 20. Berarti kalau ini langsung saja yang 4 ini sel di sel jumlah ini yang nilainya 4 ini, sel di N5 ini kalikan aja dengan 20. Kalau kali itu pakai tanda bintang ya. Jadi sama dengan N5 kali 20. Enter. Nah, berarti nilainya 80 kalau menggunakan skala 100 ya. Ke bawahnya gimana? Sama, di copy saja. Klik kanan, copy, kemudian ke bawahnya paste. Nah, langsung muncul nilainya. Nilai dengan skala, memakai skala 100. Jadi yang betul semua nilainya 100, yang hanya benar 3 dapat nilai 60.
Kemudian ini bisa juga nanti untuk menganalisis sederhana, analisis soal, ya. Ini kan jawaban siswa. Jawaban siswa seperti ini. Nomor 1 untuk Andi benar, nomor 2 salah, nomor 3, 4, 5 benar. Nah, untuk ini kan mudah, tinggal menganalisisnya tinggal jumlahkan saja ini yang benarnya ada berapa. Ya. Sum, kemudian klik di sini yang mau dijumlahkannya, pakai titik, kemudian tarik ke bawah karena yang mau dijumlahkannya ke bawah kolom. Ini untuk nomor 1 ya, untuk soal nomor 1. Berarti untuk soal nomor 1 hanya ada 2 siswa yang menjawab benar. Saya beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nomor soalnya. Nomor soal 1 hanya dijawab oleh 2 orang yang benar. Bagaimana untuk nomor 2, 3, 4, 5? Sama, tinggal kopikan saja. Copy, geser, ya, paste. Nah, ini kita bisa lihat jumlah jawaban yang benar. Ini bisa digunakan oleh guru untuk menganalisis soal, ya. Jadi kalau nomor 1 ini yang mendapat atau yang menjawab benar berapa orang? 2 orang. Yang nomor 2 hanya 3 orang. Nomor 3 4 orang. Nomor 4 juga 4 orang. Dan nomor 5 yang menjawab benar 2 orang. Jadi ini dari sini kita bisa menentukan untuk nanti bahan tindak lanjut kita, materi mana dari atau pokok bahasan atau KD mana, sub pokok bahasan mana yang harus diulang lagi. Kalau dilihat dari sini, yang menjawab benar paling sedikit itu adalah nomor 1 dan nomor 5. Artinya materi di soal nomor 1 dengan nomor 5 ini belum dipahami dengan baik oleh siswa, karena hanya 2 orang, kurang dari setengahnya yang bisa menjawab dengan benar soal nomor 1 dan nomor 5. Ya, itu jadi sederhananya seperti itu. Jadi ketika datanya sudah ada di Excel, kita bisa dibuat apapun oleh kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mencari apa sih data yang kita perlukan dari soal, dari jawaban soal ini. Juga tadi satu lagi ya, di sini ini ada nilainya ya, nilai 80, 70. Kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata dari kelas ini berapa? Tadi kita sudah dikenalkan dengan rumus mencari rata-rata, yaitu average. Kita gunakan di sini. Depannya tanda sama dengan, kemudian ketik namanya average. Kurung buka. Kita mau mencari rata-rata dari nilai yang pertama ini. Kemudian kasih titik, kemudian tarik dengan panah ke bawah atau tombol panah ditekan ke bawah. Nah, langsung akan terblok atau terreng. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, kita sudah dapat ini rata-rata ya. Rata-rata dari nilai yang diperoleh oleh 4 siswa ini adalah 75. Artinya kalau melihat dari rata-rata perolehan nilai ini, materi pelajaran yang sudah bisa diserap oleh anak-anak itu 75. Jadi itu beberapa fungsi Excel yang bisa dimanfaatkan untuk penilaian ya. Saya juga dulu waktu mengajar selalu menggunakan ini
dengan cara menggunakan ini lebih leluasa mengolah nilai itu. Dan ketika nanti saat pembagian rapot harus mengumpulkan nilai rapot, kita tidak sulit lagi, tinggal lihat saja di sini, lihat nilainya. Kemudian kita juga bisa mengolah seperti apa yang kita inginkan. Dan juga untuk kebutuhan tindak lanjut pembelajaran berikutnya, ini adalah salah satu analisis soal yang paling sederhana ya. Kita melihat dari sekian siswa itu ada berapa yang bisa menjawab. Yang paling sedikit bisa menjawab artinya materi tersebut belum dikuasai dengan baik oleh siswa. Jadi banyak hal yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru bila kita mencoba melakukan penilaian dengan menggunakan Excel, karena data yang sudah masuk di sini itu kita bisa olah dengan berbagai keperluan, dengan berbagai yang diminta baik oleh sekolah maupun oleh pihak lain. Nah, itu gambaran Bapak Ibu terkait dengan cara memeriksa dengan fungsi Excel ini. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saja penjelasan yang sederhana, kemudian juga materi atau fungsi Excel yang ditampilkan juga hanya 3 saja, dan masing-masing hanya digunakan untuk tujuan tertentu saja, padahal itu masih banyak fungsi-fungsi lain yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa digali oleh Bapak Ibu sendiri nanti kalau sudah di sini bisa dan penasaran dengan materi berikutnya, itu bisa dicari sendiri. Demikian paparan saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu yang hadir bisa memberikan masukan kepada saya. Terima kasih. Mangga Ibu Ati. Hatur nuhun Pak Juli atas penjelasannya, paparannya tentang Excel ini sangat berguna ya, apalagi untuk analisis, karena seringkali kalau guru SD itu melakukannya manual itu sangat merepotkan, apalagi jika jumlah muridnya banyak. Mungkin dengan menggunakan Excel ini akan sangat efektif dan efisien gitu ya. Saya sendiri selalu merasa kesulitan gitu kalau menggunakan Excel. Jadi memang ada rumus-rumusnya ya yang harus dipergunakan, mungkin kedepannya lebih dipelajari lagi. Kepada para audien, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Juli, silakan. Ada pertanyaan atau tidak ya? Ada yang akan bertanya? Silakan mungkin. Pak Cece. Pak Juli, suara nanti. Halo, Ayah Bu. Suara saya? Ayah jelas, ngoncrang ayah nama. Mohon. Sareng